Mari kita awali dengan mengaturkan pangaturkan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh undangan yang hadir dan yang kami undang. Pertama, dari Kelihatan Desa Adat kawan yang lihat dan diwakili oleh Bagu Palemahan, terus dari para klien Subak yang sudah hadir dan warga Subak yang masih saat ini berada di sekitar wilayah pembangunan bendungan Kambrang di Desa Sawah. Yang terhormat pula, kami sampaikan kepada Badan Balai Wilayah Sungai Bali Penida yang hari ini diwakili oleh Pak Tengah tetap hadir dan jajarannya juga kami sampaikan terima kasih. Begitu pula hadir narasumber dari PT PP Adijaya hadir di tengah-tengah kita. Ini Pak Muji sudah hadir di tengah-tengah kita, dan begitu pula narasumber nanti dari teknis bagaimana peletakan ini akan dilaksanakan. Terima kasih kami sampaikan pada Pak Janmurko, beliau ahlinya tentang peletakan ini. Jadi agenda yang akan kami sampaikan dan kita akan jalankan pada sosialisasi hari ini. Pembukaan sudah kami awali. Yang kedua, langsung kepada materi sosialisasi tentang teknis penggunaan bahan peledak di pembangunan bendungan Kambrang. Sesudah itu yang ketiga, langsung kita saling isi mengisi dengan sesi tanya jawab. Terakhir adalah penutup. Jadi itu agenda yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kenapa sosialisasi ini harus dan penting untuk kita laksanakan? Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan informasi lebih awal tentang kegiatan penggunaan bahan peledak pada pembangunan bendungan Kambrang. Kita tahu bersama pembangunan bendungan Kambrang ini sudah dimulai sejak tahun 2019. Pembayaran tanahnya dilaksanakan oleh BWS sebagai pemohon. Ini sudah dilaksanakan per tanggal 27 Januari tahun 2020. Ini sudah dibayar oleh pemerintah. Dan sampai dengan hari ini perkembangan pembangunan di bendungan Kambrang itu seperti bapak-bapak yang lihat sekarang, semua kegiatan masih berjalan walaupun kegiatan itu tidak sesuai dengan perencanaan. Puji syukur Astungkare kita ucapkan, walaupun dalam kegiatan negara dalam keadaan darurat, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pembangunan bendungan Kambrang ini walaupun tidak penuh bisa dilaksanakan sejak awal, tetapi masih bisa dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang dianggap prioritas dan mendesak harus dilaksanakan oleh PT Adijaya. Nah, untuk itu kurang lebih dari pelaksanaan sosialisasi hari ini, kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan bapak-bapak para undangan, para narasumber, kurang lebih dalam rangka kami memfasilitasi kegiatan sosialisasi ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tempat, terus atas penyambutan kami dari pemerintah desa. Yang kedua, kami sampaikan permohonan kepada Bapak, utamanya masyarakat petani yang terdekat dengan lokasi rencana peledakan, termasuk bagaimana nanti keberadaan hewan ternak di sekitar lokasi peledakan. Kami mohon bapak-bapak fokus nanti mendengarkan teknis-teknisnya bagaimana,
karena yang akan ditimbulkan oleh efek penggunaan bahan peledak ini adalah satu, suara, yang kedua adalah getaran. Nanti secara detail, mari kita ikuti dengan cara seksama. Kalau ada yang tidak dipahami, mari kita tanya di tempat ini. Jangan bertanya kepada orang yang tidak paham, supaya kita mendapat jawaban yang tepat, mendapat informasi yang memadai. Kalau bicara bahan peledak ini nuansanya, kesannya menyeramkan, menakutkan. Tetapi benarkah itu nanti akan dijawab oleh Pak Jakmoko selaku tim teknis penggunaan bahan peledak. Yang lain-lain nanti akan disampaikan oleh pandangan dari BWS dan Pak Muji dari PT PP Adijaya. Jadi itu kenapa penting acara ini dilaksanakan terkait dengan persiapan penggunaan bahan peledak. Ini harus dilaksanakan di tingkat desa sebelum penggunaan bahan peledak itu akan benar-benar digunakan dalam pembangunan bendungan Kaulang. Demikian pembukaan yang sudah kami sampaikan. Sekarang waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Pak Jakmoko untuk sekiranya langsung memberikan arahan terkait dengan teknis dan persiapan penggunaan Kaulang. Terowongan ini memang harus dibikin untuk semua, ada yang tingkatannya rendah sama ada tingkatannya tinggi. Yang tingkatan tinggi ini adalah yang dipakai di militer. Efek penghancurannya besar, efek rusaknya besar. Nah, kalau yang tingkatan rendah dipakai di konstruksi, efek penghancurannya ada tapi bisa diatur. Artinya bisa dikendalikan dengan teknis-teknis tertentu yang sudah dipelajari dan harus mendapatkan sertifikat. Jadi saya ingatkan untuk menghandle bahan peledak kita nggak boleh sama kepolisian, sama Departemen Pertambangan kalau belum punya SIM. SIM-nya ini mencarinya tidak gampang karena butuh jam terbang yang tinggi untuk menangani bahan peledak, menangani merangkai dan sebagainya, sehingga kita disahkan secara hukum boleh menggunakan bahan peledak atau boleh merangkai bahan peledak yang dipergunakan untuk konstruksi. Jadi bahan peledak apapun jenisnya kalau tidak ada detonator tidak akan meledak. Mau dibakar sekalipun tidak meledak. Jadi harus diledakan sama ini. Nah, yang namanya detonator. Nah, ini dinamik. Di proyek 16 kita pakai jenis ini. Dinamik atau dodol ya, kayak sosis. Diameternya 5 cm. Kita pakai besar karena kita lubang tembaknya juga besar. Di sini primer kita tidak pakai. Ini adalah ANFO, amonium nitrat fuel oil. Jadi ANFO itu sebenarnya pupuk urea dicampur dengan kadar tertentu dengan solar, di mixing rata, jadilah dia bahan meledak. Namun tetap Pak, tidak bisa meledak kalau tidak ada detonator. Jadi ANFO ini pun Bapak bakar sampai kapanpun ya udah hangus saja, tidak meledak. Jadi harus ada detonator. Detonator ini nama lainnya penyala. Jadi dia meledak dengan tiba-tiba kecepatan tinggi di dalam satu dinamit atau ANFO baru dia meledak besar. Ini beberapa bahan-bahan dasarnya. Ini mesiu. Mesiu itu mungkin lebih kalau kita mainan mercon ya, ini bahannya. Jadi bahan-bahan inilah yang disebut bahan peledak. Ada yang high explosive yang ada di sini. Ini high explosive, lalu yang dinamit termasuk low explosive sama ANFO. Kemudian sehubungan dengan bahan peledak yang kita gunakan di proyek kita, pertama-tama kan yang harus kita evaluasi adalah jarak di mana kita melakukan titik ledak terhadap pemukiman. Jadi kami harus ikuti standar-standar juga yang sudah ditentukan pemerintah, jarak sekian meter, tidak boleh getarannya sekian getaran dan sebagainya. Kami sudah ukur semua, sudah ada evaluasi. Jadi saya beri sampaikan secara umum dulu bahwa pada intinya peledakan di bawah sana, di portal tunnel, sangat jauh Pak dari pemukiman yang di atas ini. Namun tetap seperti kemarin bahwa kita juga nanti akan melakukan identifikasi dari bawah warga yang mungkin ada rumah ataupun kandang ataupun area ladang yang mendekati area peledakan. Karena nanti ada suatu prosedur sebelum peledakan itu dipencet mesin peledaknya harus ada patroli dulu muter area mana. Kalau ada orang yang kita minta
keluar dari zona itu. Zona itu biasanya 200 meter dari titik rendah. Jadi di atas 200 meter. Selama ini secara aturan adalah aman. Aman dari kalau suara ya pasti dentuman ya, tapi tidak akan keras karena apa? Kebetulan kita jauh sekali di sini dan dentuman ada di bawah. Jadi dentuman itu ada di dalam terowongan, searah mulut terowongan kebuang masuk ke udara ya. Pasti terdengar itu pasti. Namun saya akan yakin kalau tidak mendengarkan benar tidak mendengar dari area sini. Tapi tetap nanti yang area dekat perledakan kita akan sisir dulu. Setelah patroli nyisir merasa tidak ada orang, cukup aman, baru lapor ke juru ledak yang di terowongan. Juru ledak di terowongan tidak boleh sekalipun ledakan kalau belum ada laporan dari lapangan. Itu sudah aturan. Jadi mau setengah hari kalau merasa belum clear, ya juga nunggu sampai nanti lapangan oke clear, baru mencet mesin blasting. Jadi nanti ada yang mencet mesin mesin pemicu ini adalah satu kotak kecil, kemudian dengan sambung kabel dari ke detonator dalam terowongan sana. Di dalam terowongan, di depan terowongan tidak boleh satu orang ada. Karena apa bahaya? Suara mungkin nggak seberapa, tapi batu terbang ini yang bahaya. Tapi kita sudah punya desain sehingga kita akan meminimumkan adanya batu terbang meskipun tidak bisa dielakkan, tidak mungkin dielakkan. Tapi terkontrol arahnya. Pasti mulut terowongan arahnya lurus. Tidak mungkin mau terbang ke atas ataupun ke samping ini. Lurus saja. Cuman jarak lemparan tidak lebih dari 200 meter. Dan itu pun kecil-kecil karena yang batu besar memang sudah hancur di dalam. Selain itu getaran, pasti terjadi getaran dan kebetulan Pak formasi batuan kita di terowongan itu termasuk lunak, bukan batuan yang keras sampai ke atas ini. Jadi getaran itu dari serat di sana. Kalau batuan yang keras terus, nah itu malah kerasa getaran, walaupun sangat kecil tapi kerasa namanya. Ya diledakan, digoncang itu saat ada rasa. Namun karena kita tanahnya lunak, jadi gelombang getar ini sudah habis di bawah sana dulu sebelum istilahnya merambat sampai jauh di atas 300 meter atau 500 meter. Jadi kita kebetulan alamnya membantu formasi batuan dari sananya memang sudah batuan keras semua. Kemudian getaran udara itu terasa kalau sebenarnya di sekitar terowongan, di depan terowongan itu ada empasan angin ya, angin hembus kencang, tapi itu sudah sesaat aja. Dan itu kita akan sangat hindari orang siapapun, istilahnya mau Pak Gubernur, Pak Presiden, semua harus menghindar dari depan terowongan. Karena kita nanti rencananya kalau email mulut terowongan di sini ya, kita meledaknya di atasnya dan di belakangnya. Kita sudah punya area yang aman untuk ledakan, sehingga tidak akan terdampak. Kemudian blasting clear itu yang tadi area sekitar area harus dibersihkan dari semua orang yang mungkin mandi di sungai atau lagi buang air, kita suruh pergi, kita pergi lah ya, karena ada ledakan. Sebenarnya nggak apa-apa, yang kita jaga adalah kaget. Kan orang lagi duduk santai kaget bisa macam-macam efeknya. Kemudian mungkin yang lagi menggembala ternak bisa kita suruh nyingkir karena apa? Takutnya hewannya yang kaget. Terus kandang-kandang nanti kita akan identifikasi dan kita akan hal apa ini nanti kita tinggal mencet tombol itu. Tapi dengan apa ya? Harus dipastikan semua step sebelumnya terlaksana. Nah ini hanya berbagi informasi bahwa izin penggunaan penanganan hal itu sangat ketat, jadi nggak sembarangan dan kita harus pipa. Jadi izin penggunaan izin gudang kita ada, kemudian izin pemilikan, izin pengangkutan, penggunaan semua ada dari Mabes, proses dari Polres, Polda dan Mabes. Ini organisasi di lapangan, saya pikir ada gunanya. Jadi mungkin itu sekilas penjelasan dari kami Pak mengenai teknik ledakan, efek-efeknya dan kira-kira apa yang bisa ditimbulkan dan bagaimana pencegahannya. Jadi untuk menentukan langkah selanjutnya nanti apa. Jadi diukur dulu jaraknya dari ledakan berapa, terus yang terdapat di situ apa? Hewan, bangunan, atau manusia. Jadi setelah nanti identifikasi nanti dilakukan bersama, terus nanti dirembuk bersama Pak, dimusyawarahkan bersama, diketahui dari desa gitu nanti. Jadi kesepakatannya nanti disepakati bersama apa? Gitu. Seandainya ternyata bangunannya rusak, nah, nanti tanggung jawabnya
siapa, terus bentuknya apa, nanti disepakati bersama Pak. Jadi apakah nanti dalam bentuknya itu apakah diperbaiki atau diganti dengan nominal uang atau diganti dengan material, nah nanti sepakati bersama. Kalau itu contohnya rumah. Kalau untuk hewan itu kan nggak bisa diajak ngobrol, jadi ya takutnya kaget, stres, tapi ini kan terjadi kerugian. Nanti ada teknik-teknik untuk biar hewan itu nggak kaget kan. Contohnya sebelum berdata ya tadi Pak Sirina dibuat gaduh dulu, itu salah satu teknik. Jadi nanti tentunya kami akan tanggung jawab bila terjadi sesuatu hal yang di luar perencanaan. Jadi prinsipnya pertama adalah identifikasi, kedua disepakati bersama. Dari saya mungkin ya itu Pak. Terhadap ternak peliharaan, di mana ledakan itu bisa membuat ternak itu stres atau gimana, atau lari atau gimana. Tapi di awal-awal memang seperti itu, tapi setelah beberapa waktu berjalan, karena seringnya terjadi suara-suara seperti itu, mungkin nanti sudah terbiasa. Terus di awal-awalnya itu kepada semua pemilik hewan peliharaan itu setidaknya mendampingi dulu di awalnya. Seperti apa pendekatan selalu Sirina itu kita dampingi hewan itu ya tidak begitu merasakan kaget gitu. Seperti seperti mendengar suara gaduh itu mungkin di awalnya dia kaget, tapi kalau kita dampingi, kalau kita sudah sering mengasuh, mungkin dia lebih rileks, lebih tenang gitu. Kerusakan itu atau gimana? Terus dari bapak-bapak juga boleh untuk mendokumentasikan bangunan, kandang, ataupun tempat suci, atau mungkin ada punya bak penampung air, mungkin didokumentasikan terlebih dahulu. Agar nanti jika terjadi sesuatu, mudah-mudahan sih tidak ada pecah atau gimana, nanti bisa dilaporkan. Namun yang saya tanyakan adalah apakah tidak mungkin ada dampak semacam model gas gitu. Nanti saya tanya kalau ada mungkin hal itu terjadi, karena kebetulan saya sebagai ketua wilayah terdekat di sana di sebelah mana menanyakan kepada Bapak langkah apa yang harus kami lakukan menghimbau warga kami seandainya terjadi hal yang seperti ini. Terima kasih Pak. Aku saya kembalikan. Nah, namun kita sudah antisipasi di semua jenis ledakan itu bahwa hasil gas-gas yang dihasilkan suatu ledakan itu langsung larut dengan udara luar. Jadi antisipasi kami secara teknis itu adalah setelah ledakan terjadi itu ventilasi ini fan besar karena tidak pasang itu harus nyala dulu Pak. Nyala itu tujuannya itu apa? Semua asap-asap yang di dalam itu benar-benar segera dipompa keluar atau sudah keluar. Setelah keluar portal campur dengan udara luar itu jaminannya adalah sudah clear Pak. Artinya tidak ada asap beracun yang kemana-mana karena sekali keluar dibandingkan dengan udara luar itu misalnya sangat kecil. Namun yang bahaya itu saya berbagi aja kalau habis ledakan belum diventilasi mungkin geotek kita atau geodis masuk pengen lihat batu itu yang paling bahaya karena disitulah mungkin masih ada konsentrasi asap di dalam sana yang masih diem karena hasil ledakan ini kadang-kadang berat jenisnya asap tuh berat Pak jadi nggak langsung keluar jadi ngambang diem. Nah itu yang sangat bahaya dan tidak boleh. Makanya setelah ledakan kita pakai waktu sekitar 15 menit dulu, nggak boleh siapapun masuk kecuali udara yang diembus supaya asap tadi keluar. Baru namanya master blaster untuk pimpinan ledakan itu masuk dengan membawa alat detektor gas Pak. Jadi ini harus dibawa nanti kan membaca di dalam Pak kandungan CO berapa segala macam. Kalau bahaya dia keluar lagi, oke belum bersih, kasih lagi angin, habis itu dia masuk lagi dengan masker. Kalau cek udah bersih, dia keluar, oke, kerjaan berikutnya maju, boleh masuk. Jadi untuk udara keluar yang beracun, saya bisa pastikan tidak ada Pak, karena kita justru menjaga karyawan kita sendiri yang kerja setelah ledakan di dalam situ, gitu Pak. Ini sudah diantisipasi, apalagi dampaknya
Mudah-mudahan ini bisa juga dipahami oleh masyarakat sekitar. Intinya karena kegiatan ini berbahaya untuk pekerja itu sendiri, masyarakat yang ada di sekitarnya yang mohon kalau bisa jangan nonton peledakan. Yang diundang untuk rencana peledakan pertama dengan camat, Kapolsek, ini pasti diundang oleh tim. Tapi dia tidak ingin melihat peledakan itu karena ini berbahaya. Nah, dari mana titik-titik yang tidak berbahaya? Karena rasa keingintahuan itu kepada masyarakat luas ini tidak bisa dipenuhi. Kalau Bapak ingin menyaksikan dan mendengar, melihat peledakan itu, mestinya Bapak izin dengan para petugas yang ada di radius sekian meter sebelum lokasi peledakan. Kami sudah meminta kepada tim teknis kemarin, kalau secara aman nonton, karena keinginan nonton ini kadang-kadang dilarang, tidak dihiraukan ini. Kepingin nonton lebih baik bertanya kepada petugas yang ada di area sekitarnya. Misalnya terjadi ini bisa diantisipasi. Kami cuma mohon bantuan nanti pada saat ada pendataan sampaikan apa adanya. Itu nanti para pendata ini biar mendapat pendataan yang akurat. Dan termasuk foto-foto yang dibutuhkan nanti akan dipoto oleh para pembuat data ke lapangan. Yang terlibat dia meminta bantuan dan tiang perintahkan pada Kelian Subak dan staf Subak pada saat ada pendataan tolong diantar petugas ini. Nanti kalau masalah uang minyak, uang makan, minta sama BP Adijaya atau sama LSA dalam rangka pendataan. Karena ini penting, orang bekerja perlu makan karena meninggalkan sanak keluarga di rumah. Tapi kalau tidak seperti itu tidak mungkin jalan-jalan. Kita lewat tim dan disampaikan dengan baik dan benar. Dengan kita mengurangi rasa hormat dengan ucapan terima kasih, kami atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf tatkala ada penyampaian kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Dengan ucapan terima kasih pula hadir tadi dari jajaran Polres, terus Polsek, Babin, Babinsa, termasuk dari awak media, ada wartawan yang hadir pada hari ini. Sampaikan kabar ini sesuai dengan apa adanya supaya orang yang membaca berita di pembangunan bendungan Tamblang ini mendapat data-data yang sebenarnya. Itu dengan ini mari kita tutup acara ini dengan para Mas Adi. Om Sadi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.